Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah serta dilancarkan segala kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya Ahmad Fasya Alfayat, dosen di program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntut Pesantren Cirebon. Oke, pada kali ini kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait mata kuliah etika profesi konselor Islam. Yang sebelumnya kita sudah membahas terkait landasan untuk kode etik bagi konselor. Karena kode etik konselor tidak dibuat begitu saja secara sembarangan, melainkan berdiri di atas 4 landasan utama yang kokoh yang kemarin kita sudah jelaskan. Apa saja sih landasan dari kode etik konselor tersebut? Yang pertama ada filosofis, yang kedua ada religius, yang ketiga ada psikologis, dan yang keempat ada yuridis. Nah, landasan-landasan ini memastikan bahwa seorang konselor tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan payung hukum yang jelas saat membantu konseli atau klien. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni terkait kode etik menurut Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia serta menurut perspektif Islam. Bagaimana sih kode etik yang sudah dirumuskan oleh Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau APKIN dan pandangan Islam terkait kode etik tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama penjelasan berikut. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait kode etik menurut Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia dan juga perspektif Islam. Mari sebelum jauh pembahasan kita, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kode etik itu sendiri. Nah, kode etik ini adalah seperangkat norma dan aturan moral yang menjadi pedoman perilaku profesional konselor dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling. Nah, kode etik ini berfungsi menjaga martabat profesi, melindungi konseli, serta menjamin kualitas layanan yang diberikan. Singkatnya, kode etik ini akan menjelaskan terkait aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang konselor dalam memberikan layanan kepada konselor. Bentuk-bentuk kode etik menurut Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa APKIN ini adalah organisasi profesional resmi sebagai untuk menetapkan standar perilaku guna melindungi konseli atau klien serta konselor serta menjaga martabat profesi. Berdasarkan rumusan resmi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, poin-poin inti kode etik meliputi sebagai berikut, yakni ada 5 inti dasar dari kode etik menurut APKIN. Yang pertama yakni kualifikasi dan kompetensi. Yang hal atau bahwasanya orang yang dapat memberikan layanan bimbingan konseling ini seharusnya orang yang memang berpendidikan, yang sudah mendapatkan gelar S1 bimbingan dan konseling, atau mereka yang sudah mendapatkan gelar profesi konselor, sehingga mereka sudah layak mendapatkan kualifikasi atau kompetensi untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yakni asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini juga menjadi salah satu asas yang ada dalam layanan bimbingan konseling, karena memang seperti itu asas tersebut dalam layanan ini. Yang ketiga yakni mengutamakan kepentingan konseling. Sebagai seorang konselor, kita harus mengutamakan kepentingan konseli ini, karena konseli sangat membutuhkan kehadiran kita, sehingga kita
alangkah baiknya untuk lebih mengutamakan konseling. Konseling sudah hadir datang ke kita, artinya mereka sudah percaya kepada kita untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling. Yang keempat, yakni hubungan profesional. Nah, sebagai seorang konselor, kita selayaknya mempunyai hubungan profesional dengan konselor lainnya atau dengan profesi lainnya yang berhubungan dengan konselor, bisa psikolog, bisa dokter kejiwaan, karena dengan hal tersebut kita bisa untuk memberikan layanan selanjutnya apabila kita sudah tidak menyanggupi dengan masalah yang dihadapi oleh konseling. Apa sih masalah maksudnya? Maksudnya kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konseling ketika memang sudah bukan ranahnya sebagai seorang konselor. Maka kita seharusnya sebaiknya memiliki hubungan atau memiliki relasi pertemanan dengan profesi lainnya yang berhubungan dengan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yakni objektivitas dan multikultural. Samanya kita tidak boleh untuk menyaring atau mengecualikan orang yang tidak sejalan dengan, maksudnya tidak sejalan itu bagaimana, tidak seagama atau tidak sesuku, itu kita tidak bisa menerima, itu tidak boleh. Itu sudah artinya sudah melanggar kode etik. Karena sebagai konselor kita harus bisa menerima siapapun konseling yang datang kepada kita. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa di mata Allah pun kita semua sama saja. Karena memang kita hanya seorang hamba Allah. Sehingga kita menjadi seorang konselor harus bisa menerima siapapun. Menurut Abid. Nah, bagaimana menurut pandangan Islam? Nah, kalau menurut pandangan Islam, ini artinya layanan bimbingan konseling ini sering disamakan atau dipadatkan dengan aktivitas irsyad atau tausiah, karena memang dalam layanan bimbingan konseling ini terkadang terdapat hal untuk menasehati dalam kebaikan. Karena kan memang yang datang dalam layanan konseling ini mereka yang membutuhkan bimbingan untuk menuju jalan kebaikan. Nah, kode etik dalam perspektif Islam ini yakni mengubah orientasi profesi yang semula hanya tadinya bersifat horizontal, yakni dengan hablum minan nas saja, hubungan dengan manusia saja, tapi ketika kita dikaitkan dengan Islam, pandangan Islam, maka ini akan berubah menjadi hablum minallah atau secara vertikal juga. Oleh karena itu, kode etik menurut pandangan Islam ini terdapat 5 kode etik konselor. Yang pertama, pastinya seorang konselor itu harus niat karena Allah, yakni sama dengan ikhlas. Ikhlas untuk membantu tanpa pamrih apapun. Itu ya, sama hamba Allah. Karena dengan hal itu kita juga akan mendapatkan hal kebaikan lainnya. Yang kedua, yakni asas amanah dan sifat jujur. Ya, di sini. Ini sama halnya dengan sifat-sifat kenabian. Amanah ini apa artinya? Amanah ini dapat dipercaya selaras dengan tadi, yakni kerahasiaan. Kita sudah dipercaya oleh konseling, maka kita harus dapat menjaga kepercayaan tersebut. Makanya di dalam kode etik perspektif Islam ini ada yang namanya asas amanah, sehingga kita dapat menjalankan kepercayaan dari konseling. Selain itu kita harus bersifat jujur atau sidik. Sidik atau jujur ini maksudnya kita harus jujur dengan kondisi apa yang terjadi pada konseling. Menurut hasil
instrumen atau hasil yang disampaikan oleh konselor, sehingga kita sebagai konselor harus jujur apa adanya, karena memang itu juga untuk kebaikan dari konseling tersebut. Nah, yang ketiga yakni kasih sayang atau rahmah dan lemah lembut. Sebagai konselor kita harus punya rasa kasih sayang, lemah lembut. Kalau hal itu tidak ada, bagaimana seorang konseling mau datang kepada kita, mau nyaman dengan kita dalam melakukan layanan bimbingan konseling? Oleh karena itu, kasih sayang dan lemah lembut ini menjadi aspek yang sangat penting juga dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseling. Karena dengan hal tersebut mereka akan merasa nyaman, aman, dan mereka pun akan mudah untuk bercerita, untuk menjelaskan hal yang terjadi kepada dirinya sendiri. Yang keempat yakni menegakkan keadilan. Maksudnya yakni kita tidak boleh pandang bulu. Maksud dari menegakkan keadilan ini, kita harus sama-sama memberikan layanan kepada siapapun tanpa memandang mereka itu dari mana, sehingga layanan yang diberikan pun adil, sama dengan semua konseling yang hadir pada kita. Aspek keempat ini selaras dengan ayat surat An-Nisa ayat 135 yang artinya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibumu, bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kebenaran atau kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, artinya kita sebagai seorang konselor harus adil kepada siapapun tanpa pandang bulu. Hal ini juga selaras dengan prinsip dalam Kementerian Agama yakni moderasi beragama yang dimaksudkan untuk menjaga toleransi beragama antar umat beragama lainnya, sehingga di sini konselor bisa menerima dari agama apapun. Dan yang terakhir yakni prinsip noham atau la doror wala diror. Apa sih maksudnya? Maksudnya pada kode etik yang kelima ini, konselor harus memastikan dan bertanggung jawab atas layanan yang diberikan kepada konseling, sehingga layanan tersebut tidak memberikan madorot atau bahaya kepada konseling. Oleh karena itu, kita sebagai konselor, calon konselor, harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Karena hal itu menjadi tanggung jawab profesi yang akan kita lakukan. Wah, sangat menarik sekali bukan penjelasan tadi terkait kode etik menurut Adkin dan perspektif Islam. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa yang nanti kemudian hari akan menjadi seorang konselor yang luar biasa. Karena kode etik tersebut akan menjadi dasar teman-teman untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan untuk konseli atau klien kalian. Sehingga diharapkan teman-teman dapat mengaplikasikan, menerapkan kode etik tersebut dengan baik. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.